Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa belajar bersama kembali. Insya Allah di pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang etika profesi keguruan. Apa saja yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang etika profesi keguruan. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang bagaimana etika di dalam perspektif. Ada makna etika, kemudian apa sih objek etika, kemudian apa tujuan dari etika itu, kemudian apa sih kegunaan dari etika itu sendiri. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang profesi di dalam perspektif. Antara profesi dan pekerjaan apa perbedaannya, kemudian ciri-ciri profesi itu seperti apa. Nah, yang ketiga, bagaimana kegunaan profesi bagi guru. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang keguruan di dalam perspektif. Ada antara guru dan keguruan apa beda istilahnya, kemudian ada syarat-syarat menjadi seorang guru. Baiklah, kita mulai. Nah, kita coba bahas di pembahasan yang pertama, di bagian yang pertama tentang etika di dalam perspektif. Bagaimana sih etika di dalam perspektif? Maknanya, makna etika itu sendiri. Kalau kita lihat secara sederhana bahwa mata etika itu ya, kalau kita lihat secara sederhana bahwa etika ini merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada pengertian lain yang menyebutkan tentang pengertian etika, bahwa etika itu merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Nah, etika sebenarnya itu lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran di dalam hubungan tingkah laku manusia. Nah, selanjutnya bahkan di dalam bahasa lain, di dalam bahasa Sanskerta, istilah lain dari etika ini disebut dengan susila, yang diambil dari bahasa Sanskerta. Su artinya baik dan sila artinya itu kebiasaan atau tingkah laku atau aturan hidup atau prinsip. Susila berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik menurut aturan hidup yang berlaku. Nah, etika sebagai sebuah ilmu disebut tata susila yang mempelajari bagaimana tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan atau dihindari sehingga terciptanya hubungan yang baik di antara sesama manusia. Nah, berdasarkan beberapa pengertian ini tadi yang disampaikan, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa etika itu memiliki banyak arti, tetapi dapat disederhanakan menjadi dua pengertian. Yang pertama, etika itu sama dengan praksis. Artinya apa? Sama dengan moral atau moralitas, yang berarti adat istiadat, kebiasaan nilai-nilai, dan norma-norma yang selalu berlaku dalam kelompok ataupun masyarakat. Yang kedua, etika ini sebagai ilmu atau tata susila
adalah pemikiran atau penilaian moral. Nah, etika memang pada akhirnya menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas. Tetapi bukan karena tindakan itu diperintahkan oleh moralitas, oleh nenek moyang atau orang tua dan guru, melainkan ia sendiri tahu bahwa hal itu memang baik baginya. Sadar secara kritis dan rasional bahwa ia memang sudah sepantasnya bertindak seperti itu. Etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan heteronom. Dengan demikian, etika ini adalah sikap kritis setiap pribadi dan kelompok masyarakat di dalam merealisasikan moralitas. Maka etika tidak bermaksud untuk membuat orang bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja. Itulah makna tentang etika. Nah, setelah kita tahu makna tentang etika, selanjutnya kita akan pelajari bersama apa sih objek dan tujuan dari etika itu sendiri. Nah, pertama, bahwa objek dari etika menurut Pujawi Janta, Pujawi Jatna, ya, lapangan penyelidikan etika itu memang manusia. Tetapi berbedalah etika dengan misalnya ilmu manusia, karena ilmu manusia menyelidiki manusia itu dari sudut luar. Ilmu budaya pun berbeda dengan etika. Sebab walaupun ilmu budaya ini menyelidiki manusia, tetapi pandangannya khusus diarahkan kepada kebudayaannya. Nah, etika memang mempunyai sudut penyelidikan sendiri terhadap manusia yang menjadi lapangan penyelidikan beberapa ilmu lain. Nah, etika merupakan satu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sebagai suatu ilmu, maka objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya bahwa etika melihat dari sudut pandang baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Nah, itulah objek dari etika, yaitu tingkah laku manusia dan dipandang secara sudut pandang normatif, baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Dan yang ketiga selanjutnya ada tujuan etika. Tujuan dari etika ini apa? Tujuan etika untuk memberitahukan bagaimana kita dapat menolong manusia di dalam kebutuhannya yang real, yang secara susila ini dapat dipertanggungjawabkan. Ini menurut Kumuro Tomo. Ya. Nah, tujuannya untuk apa mempelajari etika ini? Tujuan dari mempelajari etika yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu untuk mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, sejahtera. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional di dalam mengambil keputusan secara otonom. Itulah tujuan dari kita mempelajari etika. Selanjutnya, setelah kita tahu tujuan, objek, dan tujuan kita, tujuan etika dan tujuan kita mempelajari etika, selanjutnya ada kegunaan etika. Apa saja sih kegunaan etika ini? Ya, kegunaan etika ini, nah, kegunaannya, dia. Atau sebelum kita ke tujuannya, ada beberapa sebelum ke tujuan ini. Nah, kita masih di tujuan etika dulu, sebelum ke mana ke kegunaannya. Nah, kalau kita lihat juga berkenaan dengan tujuan etika,
profesi, karena nanti yang dibahas adalah tujuan etika profesi keguruan. Berkenaan dengan tujuan etika profesi itu untuk apa? Untuk memelihara keseluruhan profesi dan melindungi masyarakat. Nah, biasanya etika profesi ini ditulis di dalam bentuk kode etik. Jadi ada istilahnya kode. Dan pelaksanaannya itu di bawah pengawasan sebuah majelis atau dewan kehormatan etik. Kita bisa melihat bahwa etika profesi itu merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial nantinya ke depan. Nah, ada tujuan pokok dari rumusan etika dalam kode etik. Ada tujuan pokoknya. Nah, tujuan pokok dari rumusan etika di dalam kode etik keguruan sebagaimana dikatakan itu di atas ya. Pertama ada tujuan pokoknya itu ada standar-standar etikanya yang menjelaskan dan menerapkan tanggung jawab kepada satu lembaga dan masyarakat. Kemudian yang kedua bisa juga ada tujuan pokok dari rumusan etika itu dalam kode etik keguruan membantu para profesional di dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat. Nah, gitu ya. Apa yang harus mereka perbuat di dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka nantinya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, standar etika itu bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama dari para profesional itu. Dan yang keempat, untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi. Yang kelima, tujuan pokok dari rumusan etika di dalam kode etik ini bisa untuk standar etika ini juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya yang kemudian menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam pelayanannya. Nah, yang ketujuh, bahwa standar-standar etik ini mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Maka dengan demikian standar-standar etik ini menjamin bahwa para anggota profesi akan mentaati kitab undang-undang etika atau kode etik profesi dalam pelayanannya. Dan yang kedelapan bisa juga bahwa standar-standar etik ini merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Dan yang kesembilan, perlu diketahui bahwa kode etik profesi ini adalah tidak sama dengan hukum, beda dengan hukum. Kalau kode etik, seorang ahli profesi itu yang melanggar kode etik, ahli profesi yang melanggar kode etik profesi itu akan menerima hukumannya bukan dari lembaga hukum, tetapi sanksi atau bentuk sanksinya itu sanksi atau benda dari induk organisasi profesinya. Gitu. Kalau di guru ada namanya PGRI. Jadi ada kode etik guru, nanti kita akan pelajari. Itu ya, insya Allah. PGRI wadahnya. Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan itu memiliki kode etik yang harus dipatuhi sebagai anggota apa namanya PGRI. Nah, itulah apa namanya? Bagaimana tujuan etika dan tujuan etika profesi guru dan bagaimana tujuan pokok dari rumusan etika dalam kode etik keguruan. Nah, secara sederhana. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari etika itu sendiri? Di sini ada 6, sekitar 6 yang bisa dipaparkan. Ya. Ada 6 kegunaan dari etika. Ada ini menurut Mortiner Jerome dalam buku Etika Administrasi Negara. Ini di dalam buku Etika Administrasi Negara. Bahwa etika sebagai pedoman hidup masyarakat ini mencakup ada 6 kegunaan. Pertama, beauty. Beauty itu keindahan. Bahwa ini memiliki pengertian bahwa hidup dan kehidupan manusia itu sendiri sesungguhnya merupakan keindahan. Di dalam kehidupan
sosial, kita dapat menyaksikan bahwa orang itu lebih menyenangi cinta kasih, menyenangi kerjasama antara manusia, gotong royong, kedamaian, dan kehidupan yang berdasarkan saling membantu. Juga, nah, maka ya kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan itu sesungguhnya merupakan unsur-unsur dari keindahan. Nah, ini kegunaan etika yang pertama ya adalah beauty, keindahan. Menurut Mortimer Jerome dalam bukunya Etika Administrasi Negara. Ini lupa di sini dituliskan referensinya. Yang kedua, kegunaan dari etika itu sendiri adalah equality. Equality. Nah, equality. Equality itu artinya persamaan. Equality. Ya, persamaan. Apa artinya? Bahwa hakikat kemanusiaan itu menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Sama. Nah, yang kedua maknanya equality ini, setiap manusia yang terlahir di bumi ini serta-merta memiliki hak dan kewajiban masing-masing, tetapi sebagai manusia adalah sama atau sederajat. Nah, ini makna kegunaan etika yang kedua sebagai sebuah equality, persamaan. Kegunaan yang ketiga dari etika ini, menurut Mortimer Jerome Adler dalam buku Etika Administrasi Negara, ia menyebutkan bahwa kegunaan etika yang ketiga itu untuk goodness. Goodness ini kebaikan. Artinya apa? Bahwa kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Artinya bahwa perkataan baik, good, mengandung sifat-sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau ketepatan. Nah, kebaikan ini sangat erat kaitannya dengan hasrat dan cita manusia. Karena pada umumnya manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, lawan kebaikan adalah keburukan atau evil. Good, evil. Lawannya evil. Yaitu jika perbuatannya merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Nah, maka kalau perbuatannya merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain, itu bukan termasuk ke dalam kegunaan dari etika. Karena kegunaan etika yang ketiga adalah goodness, kebaikan. Nah, yang keempat, tujuan dari etika itu, kegunaan dari etika itu adalah keadilan atau justice. Ya. Keadilan ialah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Menurut Plato, keadilan itu merupakan substansi rohani manusia, substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang menciptakan dan menjaga kesatuannya. Nah, ini menurut Plato. Gitu ya. Nah, bahkan menurut Rawls, keadilan itu punya dua asas. Satu, ya, meliputi dua asas. Pertama, bahwa setiap orang hendaknya punya hak yang sama atas kebebasan dasar. Dan yang kedua, bahwa perbedaan sosial ekonomi hendaknya diatur sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan serta bertalian dengan jabatan atau kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak. Nah, ini bahwa perbedaan sosial itu diatur sekiranya memberikan manfaat besar. Ini makna kegunaan dari etika yang keempat, yaitu justice. Justice itu ya keadilan. Setiap orang itu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar.
Ya. Selanjutnya kegunaan dari etika. Yang kelima adalah liberty. Liberty ini artinya kebebasan. Nah, keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi seseorang. Seseorang bebas memilih apa pilihan. Dan seseorang bebas menjalankan hak-haknya. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa hak kita itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Nah, gitu ya. Hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Walaupun bebas, tetapi ya kebebasan itu ada apa namanya? Ada aturannya juga, ada batasannya juga. Bahwa hak kita, kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang. Nah, kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang itu memiliki hidupnya sendiri serta memiliki hak untuk bertindak menurut pilihannya sendiri kecuali jika pilihan-pilihan tindakan tersebut melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Ini kegunaan yang kelima dari etika. Bentuk apa? Liberty atau kebebasan. Dan yang keenam, nah ini terakhir, bahwa kegunaan dari etika ini adalah truth. Truth ini artinya kebenaran. Ide kebenaran ini biasanya dipakai di dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah. Sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu. Contoh matematika, kemudian biologi, sejarah, dan juga filsafat. Nah, yang kedua, namun ada pula kebenaran yang mutlak, yang hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan dengan fakta, yang ditelaah dengan ilmu agama. Contoh, dalam Islam itu Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu ada. Hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan. Nah, gitu ya. Nah, sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa etika ini di zaman kita itu semakin diperlukan di zaman sekarang ini. Kenapa kemudian etika ini pada zaman kita sangat diperlukan, semakin diperlukan? Alasannya ada ya sekurang-kurangnya ada berapa alasan? Ada 4 alasan. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan. Bagaimana etika ini diperlukan di zaman sekarang ini? Pertama, ini menurut Suseno dalam bukunya dijelaskan bahwa kita hidup ini dalam masyarakat yang semakin pluralistik, dan juga dalam bidang mayoritas. Plural, masyarakat yang semakin plural, yang semakin bermacam-macam beragam, eh, adat kebiasaan, budayanya kemudian semakin berkembang. Karena apa? Terjadi akulturasi dari berbagai macam budaya, sehingga muncullah budaya yang baru. Ini semakin plural, hidup di masyarakatnya semakin plural. Yang kedua, nah, mengapa etika pada zaman kita ini sangat diperlukan? Yang kedua, kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Bukan hanya 100 tahun yang lalu belum ada kendaraan bermotor, plastik, alat elektronik, media massa, melainkan cara berpikir pun berubah secara amat radikal. Nah, dalam situasi seperti ini, etika mau membantu agar kita tidak kehilangan orientasi. Nah, sekarang kan masyarakat kan semakin terbukanya akses informasi secara bebas, maka kemudian cara berpikir pun berubah amat radikal. Gitu. Nah, sehingga ini menjadi faktor, menjadi alasan bagaimana etika pada zaman kita sekarang ini semakin diperlukan. Dan yang ketiga alasannya mengapa kemudian etika sangat diperlukan, dan tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya ini dan moral yang kita alami ini dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi mereka sebagai obat penyelamat. Nah, etikalah yang kemudian dapat membantu kita sanggup untuk membentuk
penilaian. Banyak sekarang apa namanya ya budaya-budaya dan moral-moral dari Barat gitu ya, dari Barat dan dari negara-negara apa Timur pun gitu ya ada gitu ya. Nah, ini yang kemudian memancing dalam air keruh. Artinya apa? Ya, menawarkan ideologi-ideologi mereka sebagai obat penyelamat. Contoh, ada ideologi sosialis itu yang kemudian mengesampingkan nilai-nilai agama itu kan masuk ke kita. Kemudian ada ya banyak ideologi-ideologi komunis, ideologi liberalis yang memisahkan agama dan apa namanya kehidupan bernegara. Nah itu sebagai alasan kenapa etika ini kemudian zaman kita ini semakin diperlukan untuk ya setidaknya kalau kita punya etika gitu ya kita bisa memfilter mana ideologi-ideologi yang kemudian sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, nilai-nilai Pancasila. Nah, itu. Maka dengan mempelajari itu, maka etika dapat membuat kita sanggup membentuk penilaian sendiri agar kita tidak mudah terpancing. Maka etika juga membantu agar kita jangan naif atau ekstrem. Terlalu ekstrem, apa namanya, ke kiri atau ekstremis kanan, atau juga ya apa radikalnya radikal bukan dalam arti apa ya ya karena ekstrim terlalu fanatik berlebihan gitu itu juga harus menjadi pertimbangan bagi kita untuk memfilter hal-hal yang sifatnya ekstrim. Yang keempat, kenapa alasannya? Menurut Suseno di dalam bukunya itu, kenapa etika pada zaman kita ini sangat diperlukan? Alasan yang keempat adalah karena etika diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka di dalam iman, kepercayaan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Nah, ini ya, agamawan-agamawan itu ya, etika diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak itu menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman, kepercayaan mereka, di lain pihak juga sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dengan tidak menutup diri di dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Itulah alasan-alasan apa namanya? Kenapa etika ini sangat penting diperlukan di apa namanya di zaman kita saat ini urgensi etika kenapa kemudian diperlukan setidaknya tadi ada 4 secara singkat gitu ya. Nah, banyak sejumlah faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa kita harus mempelajari etika. Dan kita lihat saja, nah tadi seperti yang sudah dipaparkan bahwa ya hari ini kita banyak mendengar kasus bagaimana orang apa anak membunuh orang tuanya itu tidak kemudian tidak beretika. Kemudian bagaimana seorang anak memukul gurunya atau memenjarakan gurunya karena diingatkan untuk sholat. Nah, kita banyak mendengar kasus-kasus ini. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari etika ini kita juga menjadi guru-guru yang kemudian bisa menerapkan etika kita di dalam mengajar dan menjaga profesi keguruan kita, bagaimana bisa kemudian mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya dan kita menjadi teladan untuk mereka bersama. Sehingga pendidikan kemudian bisa berjalan dengan sebaik-baiknya karena kita menjadi teladan
bagi anak-anak didik kita. Itu yang terpenting. Teladanan menjadi hal yang tidak bisa dihilangkan, bahkan menjadi hal yang urgent bagi seorang guru. Ketika kita membahas bagaimana cara yang efektif untuk mendidik seorang anak, ya kuncinya adalah kita sebagai seorang guru harus menjadi teladan terlebih dahulu, melakukan kebaikan-kebaikan sebelum anak-anak kita melakukan kebaikan yang kita sarankan atau yang kita ajarkan. Kita terlebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan teladan ini nanti anak-anak melihat dan bisa meniru dan melaksanakan apa yang mereka lihat dari apa yang kita lakukan. Itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.